Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan YouTube channel Suhedi Moka. Tentunya di channel ini saya akan berbagi dalam pembahasan soal-soal persiapan pretest PPG tahun 2022 ini yang sebentar lagi akan dilaksanakan, yaitu mulai tanggal 6 sampai tanggal 30 Maret 2022. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya kepada Bapak Ibu yang lolos administrasi tahapan awalnya itu. Mudah-mudahan bisa lolos di pretestnya nanti. Nah, untuk itu tentunya kita harus mempersiapkan ketika kita akan dihadapkan dengan soal-soal. Nah, hari ini saya akan membahas 20 soal pedagogik berkaitan dengan mata pelajaran PPKN. Nah, ini juga kalau misalnya dikaitkan dengan mata pelajaran lain sebetulnya bisa saja. Hanya saja ini pedagogik tapi ada muatan-muatan materi PPKN. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Pembahasan soal nomor 1. Ini sesuai dengan kisi-kisi ya. Kisi-kisi yang ada. Yang pertama, materi pokoknya adalah kurikulum PPKN. Kemudian capaian pembelajaran. Nah, merencanakan pembelajaran PPKN yang kreatif dan mendidik berdasarkan kurikulum. Lalu di sini ada indikator esensial, mengidentifikasi karakteristik kurikulum mata pelajaran PPKN. Nah, contoh soalnya di sini adalah satu ya. Nah, kita masuk ke soal nomor 1. Kurikulum pada pelajaran PPKN memuat tentang pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge, keterampilan kewarganegaraan atau civil skill, dan karakter kewarganegaraan atau civil disposition. Analisis kurikulum digunakan ketika membicarakan tentang A. Peran partai politik dalam penyuluhan hukum di masyarakat. B. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang. C. Pengaruh struktur sosial terhadap kesadaran hukum masyarakat. D. Fungsi legislasi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat. E. Hambatan kultural dalam membangun sistem hukum nasional. Apa kira-kira jawabannya? Baik, kita lihat jawabannya dan juga pembahasannya. Nah, jawabannya adalah B. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang. Penjelasannya adalah kurikulum mata pelajaran PPKN kajiannya memuat tentang pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge, keterampilan kewarganegaraan, civil skill, dan karakter kewarganegaraan atau civil disposition. Dalam konteks teori hukum, misalnya mata pelajaran PPKN mengkaji tentang penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang. Otonomi daerah akan dikaji dari aspek hukum, baik landasan maupun dalam praktek penyelenggaraan dari perspektif yuridis. Nah, itu penjelasannya ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sesuai dengan kisi-kisinya ya, kita baca indikator esensialnya itu menganalisis kesesuaian indikator pencapaian kompetensi dengan kompetensi dasar. Nah, soalnya seperti ini. Rumusan indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk kompetensi dasar mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan adalah A. Melaksanakan ketentuan norma kesopanan di lingkungan sekolah. B. Menganalisis berbagai norma-norma yang berlaku di masyarakat. C. Menjelaskan makna berbagai norma yang berlaku di masyarakat. D. Mengidentifikasi berbagai kasus pelanggaran norma di masyarakat. E. Menunjukkan macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Kira-kira apa jawabannya? Jawabannya adalah A.
Melaksanakan ketentuan norma kesopanan di lingkungan sekolah. Itu yang tepat untuk kompetensi dasar mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan adalah melaksanakan ketentuan norma kesopanan di lingkungan masyarakat. Kata kuncinya adalah rumusan IPK, indikator pencapaian kompetensi. Untuk kompetensi dasar yang ini mematuhi norma. Nah, penjelasannya di sini seperti ini. Guru PPKN harus mampu mengembangkan indikator pencapaian kompetensi dari kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum. Untuk kompetensi dasar mematuhi norma yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan yang tepat, yaitu melaksanakan ketentuan norma kesopanan di lingkungan sekolah. Kompetensi dasar ini termasuk dalam kompetensi dasar afektif. Untuk mengembangkan indikator yang sesuai dengan yang tepat, dicermati dari kata kerja operasional atau KKO-nya yang ada di dalam kompetensi dasar, yaitu mematuhi. Kata kerja operasional ini kemudian dikembangkan dalam indikator pencapaian kompetensi menjadi melaksanakan gitu. Jadi yang ada kata melaksanakannya ada pada pilihan A. Lanjut soal nomor 3. Nah, ini materi pokoknya tentang RPP. Capaian pembelajaran adalah merencanakan pembelajaran PPKN yang kreatif dan mendidik berdasarkan kurikulum. Nah, indikator esensialnya adalah menentukan model pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian kompetensi. Itu menentukan model pembelajaran yang berdasar IPK. Soalnya seperti ini. Pak Iqbal akan mengajar PPKN dengan indikator pencapaian kompetensi mensintesiskan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, model pembelajaran yang tepat adalah, di sini adalah yang ditanyakan adalah model pembelajaran yang tepat. Yang tepat dari apa? Dari IPK mensintesiskan. Nah, itu kira-kira kata kuncinya. Jawabannya apa? Model pembelajarannya, nah ini dia jawaban model pembelajaran yang tepat adalah diskusi. Nah, diskusi. Jawabannya C. Guru PPKN harus mampu memilih model pembelajaran yang tepat agar ketercapaian kompetensi pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Pada prinsipnya ada model pembelajaran yang terbaik. Pada prinsipnya tidak ada model pembelajaran yang terbaik, karena model yang dipilih sangat tergantung dari kompetensi yang akan dicapai. Untuk IPK atau indikator pencapaian kompetensi menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan Pancasila, penyelenggaraan pemerintahan negara. Model pembelajaran yang tepat adalah diskusi. Itu penjelasannya ya. Lanjut ke nomor 4. Masih berkaitan dengan materi PPKN pokok bahasanya. Capaian pembelajarannya itu mengembangkan bahan ajar dalam pembelajaran PPKN. Indikator esensialnya atau lebih spesifiknya soalnya tentang menganalisis materi dalam pembelajaran PPKN. Coba kita lihat soalnya. Para pemuda telah membuktikan perannya dalam yang sangat monumental dan bersejarah dalam meletakkan dasar yang kokoh bagi terbentuknya Indonesia merdeka, yang dibuktikan dengan lahirnya Sumpah Pemuda 1928. Pengembangan materi pembelajaran yang mengarah pada integrasi nasional pada masa sekarang dapat berupa apakah A. Pilihan politik identitas menjadi pertarungan ideologi, atau B. Pilihan politik bersifat sementara untuk memenangkan pemilu, C. Pemilu merupakan ajang adu argumentasi dan program pembangunan, D. Tokoh politik mengemukakan janjinya untuk menarik pemilih, atau E. Banyaknya partai politik simbol keberhasilan demokrasi.
Yang ditanyakan di sini adalah pengembangan materi pembelajaran yang mengarah pada integrasi nasional dari masa sekarang itu berupa apa? Jawabannya adalah C. Pemilu merupakan ajang adu argumentasi dan program pembangunan. Pembahasannya adalah materi PPKN dapat berupa pengembangan dari pengetahuan kewarganegaraan yang dikembangkan oleh guru dalam pembelajaran. Salah satu materi yang dikembangkan guru dalam pembelajaran PPKN yaitu tentang Sumpah Pemuda tahun 1928. Pada kajian materi ini dijabarkan tentang peran pemuda dalam meletakkan dasar yang kokoh bagi terbentuknya Indonesia merdeka. Pengembangan materi pembelajaran yang dapat mengarahkan pada integrasi nasional pada masa sekarang dapat berupa pemilu merupakan ajang argumentasi dalam program pembangunan. Itu ya penjelasannya. Lanjut ke soal nomor 5. Materi pokoknya masih berkaitan dengan materi PPKN. Pencapaian pembelajarannya adalah pengembangan bahan ajar dalam pembelajaran PPKN. Indikator esensialnya adalah mengembangkan bahan ajar dalam pembelajaran PPKN berdasarkan indikator pencapaian kompetensi. Nah ini ya, sesuai dengan kisi-kisi. Yang ada di sini ada seperti materi pokok, capaian pembelajaran, dan indikator esensial merupakan kisi-kisi daripada panitia PPG. Nah, soal di sini memuat tentang sesuai dengan kisi-kisi yang ada. Kita lanjut soal nomor 5. Pak Iqbal sebagai guru PPKN merupakan indikator pencapaian. Pak Iqbal sebagai guru PPKN merumuskan indikator pencapaian kompetensi dalam pembelajaran yang berisi membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila. Untuk itu, materi ajar yang tepat untuk dikembangkan oleh Pak Iqbal adalah, ingat ya, yang ditanyakan adalah materi ajar yang tepat digunakan oleh Pak Iqbal sesuai dengan kompetensi pencapaian pembelajarannya itu membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila. Kita lihat jawabannya. Apakah A. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, B. Perumusan dasar negara oleh BPUPKI, C. Pendapat para pendiri negara tentang Pancasila, D. Perumusan dasar negara dalam sidang panitia 9, atau E. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Ingat ya, materi yang ditanyakan itu materi ajar yang tepat untuk dikembangkan. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah C. Pendapat para pendiri negara tentang Pancasila. Pembahasannya adalah dalam pengembangan bahan ajar, guru PPKN harus memperhatikan kesesuaian antara materi yang dikembangkan dengan indikator pencapaian kompetensi. Materi ajar yang dikembangkan berdasarkan pada indikator pencapaian kompetensi yang dikembangkan sebelumnya. Untuk indikator membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila, materi ajar yang tepat untuk dikembangkan adalah pendapat para pendiri negara tentang Pancasila. Nah, itu ya yang ada di jawaban C. Nah, materi ini dapat dikembangkan menjadi beberapa bagian yang antara lain mendeskripsikan berbagai pendapat para pendiri bangsa. Lanjut ke nomor 6. Kisi-kisinya adalah materi pokok, pendekatan pembelajaran PPKN. Capaian pembelajarannya adalah menguasai pendekatan, metode, dan media pembelajaran PPKN. Dan indikator esensialnya adalah menentukan pendekatan pembelajaran PPKN sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran. Lanjut ke soalnya, yaitu soal nomor 6. Ibu Mawar akan mengajar mata pelajaran PPKN dan merumuskan tujuan pembelajaran. Siswa dapat melakukan kerjasama dalam berbagai bentuk dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Pendekatan yang tepat untuk diterapkan oleh Ibu Mawar adalah, nah ini ya, jadi yang ditanyakan adalah pendekatan pembelajaran yang tepat untuk tujuan pelajaran yang disebutkan di atas, yaitu siswa dapat melakukan kerjasama dalam berbagai bentuk
dan dalam kehidupan sehari-hari itu yang mana? Apakah A. induktif, atau B. deduktif, atau C. individual, ataukah D. kelompok, atau juga E. saintifik? Apa kira-kira? Ya, jawabannya adalah D. kelompok. Nah, ada kata kunci di sini adalah merumuskan tujuan pelajaran siswa dapat melakukan kerjasama. Nah, berarti kerjasama itu tidak bisa dilakukan oleh sendirian, maka jawabannya adalah kelompok. Nah, kita lihat pembahasan. Sebelum menentukan model pembelajaran, guru PPKN perlu terlebih dahulu menentukan pendekatan yang akan digunakan dalam pembelajaran. Pendekatan yang tepat untuk tujuan pembelajaran, siswa dapat melakukan kerjasama dalam berbagai bentuk dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, yaitu pendekatan kelompok. Lanjut soal nomor 7. Materinya sesuai dengan kisi-kisi, yaitu model atau metode pembelajaran PPKN. Capaian kompetensinya menguasai pendekatan metode dan media pembelajaran. Indikator esensialnya adalah menentukan model pembelajaran sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi dan materi pembelajaran. Soalnya ini, seorang guru PPKN akan menerapkan model pembelajaran Project Citizen. Materi pembelajaran yang sesuai dengan Project Citizen itu apa? Apakah A. sejarah pergerakan nasional sebelum Sumpah Pemuda, B. menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda, C. peran generasi muda dalam mencetuskan Sumpah Pemuda, D. peran organisasi yang memunculkan gerakan Sumpah Pemuda, E. mengidentifikasi nilai-nilai Sumpah Pemuda. Apa kira-kira jawabannya? Materi yang sesuai dengan model pembelajaran Project Citizen. Ya, jawabannya adalah B. Menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda. Pembahasannya adalah guru PPKN dalam menentukan dan memilih model pembelajaran harus secara cermat menganalisis indikator pencapaian kompetensi dan materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran. Lanjut soal nomor 8. Masih materi pokoknya adalah model metode pembelajaran PPKN. Capaian kompetensi adalah menguasai pendekatan, metode, dan media pembelajaran. Indikator esensialnya adalah menentukan metode pembelajaran sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi dan materi pembelajaran. Kita ke soal. Pak Eko sebagai guru PPKN, seorang guru PPKN SMP akan menerapkan metode pembelajaran inquiry. Indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk dikembangkan yaitu A. mengidentifikasi adat istiadat dan budaya yang berkembang di masyarakat. B. menentukan berbagai dampak jika nilai-nilai Pancasila tidak diamalkan. C. mendeskripsikan perilaku yang sesuai untuk pengamalan sila-sila Pancasila. D. mengidentifikasi berbagai contoh pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. E. menyebutkan kelebihan dan kekurangan nilai-nilai demokratis Pancasila. Apa kira-kira jawabannya? Metode pembelajaran inquiry. Nah, kira-kira kompetensi yang tepat dikembangkan itu yang mana? Ya, jawabannya adalah B, yaitu menentukan berbagai dampak jika nilai-nilai Pancasila tidak diamalkan. Pembahasannya adalah guru PPKN dalam mengembangkan metode pembelajaran harus mencermati indikator pencapaian kompetensi yang akan dikembangkan agar tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Salah satu metode pembelajaran yang sesuai untuk indikator pencapaian kompetensi menentukan berbagai dampak jika nilai-nilai Pancasila. Salah satu metode pembelajaran yang sesuai untuk indikator pencapaian kompetensi menentukan berbagai dampak jika nilai-nilai Pancasila tidak diamalkan, yaitu metode pembelajaran inquiry. Lalu apa itu metode inquiry? Yaitu
metode yang melatih peserta didik untuk mencoba menemukan dan berpikir analitis terhadap suatu permasalahan yang ada di masyarakat. Dengan kemampuan melakukan analisis yang mendalam terdapat permasalahan yang ada di masyarakat, peserta didik dikembangkan kemampuan keterampilan kewarganegaraannya. Nah, begitu ya kira-kira pembahasannya. Lanjut ke soal nomor 9, masih berkaitan dengan model atau metode pembelajaran PPKN, materi pokoknya. Indikator esensialnya itu menentukan langkah-langkah pembelajaran berdasarkan model pembelajaran. Ini langkah-langkah. Kita lihat soalnya. Pak Bakri meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil telaah tentang akibat pelanggaran lalu lintas melalui metode diskusi. Dalam hal ini, langkah awal yang dilakukan dalam pembelajaran adalah, ingat ya, yang ditanya adalah langkah awal dalam pembelajaran yang menggunakan metode diskusi itu seperti apa? Apakah A, membagi kelas menjadi beberapa kelompok, B, meminta peserta didik mengidentifikasi masalah, C, mencari contoh-contoh pelanggaran lalu lintas, D, melakukan investigasi ke lapangan secara berkelompok, atau E, menyimpulkan hasil investigasi yang sudah dilakukan. Apa kira-kira jawabannya? Ya, jawabannya adalah A, membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Itulah ya, pembelajaran di awal. Langkah awal yang dilakukan dalam pembelajaran menggunakan metode diskusi, yaitu membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Nah, ini penjelasannya, bisa dibaca. Kita lanjut ke soal nomor 10, yaitu media pembelajaran PPKN. Capaian pembelajarannya yaitu menguasai pendekatan metode media pembelajaran PPKN. Indikator esensialnya atau lebih spesifiknya soal itu yang keluar adalah menganalisis media pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi dan materi pembelajaran. Kita langsung ke soal. Pak Budi sebagai guru PPKN merumuskan indikator pencapaian kompetensi, yaitu menjelaskan proses pembentukan peraturan daerah. Media pembelajaran yang tepat dipilih oleh Pak Budi untuk mencapai kompetensi pembelajaran tersebut adalah A, video tentang sidang pembentukan peraturan daerah. B, bagan alur proses pembentukan peraturan daerah. C, video tentang kegiatan pembentukan peraturan daerah. D, gambar tentang sidang pembentukan peraturan daerah. Atau E, aplikasi tentang sidang pembentukan peraturan daerah. Apa kira-kira jawabannya? Ya, jawabannya adalah B, bagan alur proses pembentukan peraturan daerah. Itulah IPK yang paling tepat daripada menjelaskan proses pembentukan peraturan daerah. Nah, kita lihat pembahasan. Guru PPKN di samping harus mampu mengembangkan bahan ajar, metode, dan evaluasi, juga mampu memilih dan mengembangkan media pembelajaran yang tepat untuk mencapai kompetensi pembelajaran. Media yang tepat untuk indikator pencapaian kompetensi menjelaskan proses pembentukan peraturan daerah, yaitu bagan alur proses pembentukan peraturan daerah. Melalui bagan alur tersebut, maka memudahkan peserta didik dalam mencapai kompetensi pembelajaran. Tuh, lanjut ke soal nomor 11. Materi pokoknya adalah reinforcement. Capaian kompetensi ini adalah melaksanakan pembelajaran yang mendidik dalam PPKN. Lalu indikator esensialnya adalah menetapkan jenis reinforcement yang tepat dalam proses pembelajaran PPKN. Nah, kita masuk ke soal biar lebih mudah ya memahami. Ketika kita dihadapkan dengan soal sudah terbiasa dengan istilah-istilah yang ada dalam pembelajaran PPKN. Dan juga kita akan lebih mudah karena kita sering belajar dan dijelaskan dengan pembahasannya. Ya, soal nomor 11 itu seorang siswa memainkan handphone di dalam kelas ketika guru sedang mengajar.
maka reinforcement yang tepat diberikan oleh guru kepada siswa atau anak tersebut adalah siswanya itu guru lagi ngajar, dia malah main HP. Reinforcement atau langkah yang tepat dilakukan oleh seorang guru melihat kejadian itu seperti apa? Apakah A. memberikan ancaman, B. memberikan hukuman, C. memberikan tugas tambahan, D. memberikan peringatan, E. mendekati siswa. Apa kira-kira? Ya, jawabannya adalah E. mendekati siswa tersebut yang sedang memainkan HP di saat pembelajaran. Pembahasannya bagaimana? Yaitu dalam proses pembelajaran seorang guru harus bisa memilih solusi jika ada siswa yang melakukan hal yang kurang baik dalam pembelajaran. Siswa diharapkan menjadi dasar dan tidak mengulanginya lagi. Dalam hal siswa memainkan handphone, maka guru bisa mendekatinya dan bicara dari hati ke hati. Gitu ya. Lanjut ke soal nomor 12. Materi pokoknya yaitu praktek belajar kewarganegaraan. Capaian kompetisinya adalah merencanakan dan membimbing praktek belajar kewarganegaraan. Dan indikator esensialnya adalah mengevaluasi indikator pencapaian kompetensi dan materi pembelajaran yang tepat dalam KBM. Lanjut ke soalnya. Ketua Komisi Yudisial atau KY melihat banyak hakim yang melanggar hukum dalam menjalankan tugasnya. Komisi Yudisial juga bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan wacana di atas, keterampilan kewarganegaraan yang harus dimiliki siswa sebagai warga negara adalah A. menganalisis kasus-kasus hukum yang melibatkan hakim, atau B. merancang usulan sanksi yang tepat terhadap hakim pelanggar hukum. C. mendorong agar Komisi Yudisial memberikan sanksi berat bagi hakim pelanggar hukum. Atau D. mengevaluasi putusan MA Mahkamah Agung ya apabila mencatat semua hakim pelanggar hukum. Atau E. memahami tugas-tugas dari lembaga tinggi negara. Apa kira-kira jawabannya? Ya, jawabannya adalah B. Merancang usulan sanksi yang tepat terhadap hakim pelanggar hukum. Pembahasan. Dalam praktek pembelajaran kewarganegaraan, maka sesuai dengan indikator pencapaian kompetensinya, maka siswa sebagai warga negara maka harus memiliki keterampilan kewarganegaraan. Terkait kasus di atas, maka mereka harus bisa merancang usulan sanksi yang tepat bagi hakim yang sudah terbukti melanggar. Gitu. Lanjut ke soal nomor 13. Yaitu materi pokoknya tentang prosedur evaluasi pembelajaran. Indikator esensialnya adalah menentukan prosedur evaluasi pembelajaran PPKN berdasarkan jenis instrumen. Soalnya di nomor 13 ini adalah ketika dalam suatu kegiatan pembelajaran, guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk peserta didik untuk menemukan pengetahuan tentang perilaku manusia dalam memanfaatkan tempat sampah dari berbagai sumber belajar. Maka tampilan guru tersebut dikategorikan sebagai A. mengamati lingkungan, B. mengumpulkan informasi, C. mengidentifikasi masalah, D. menemukan masalah, atau E. merumuskan masalah. Jawabannya adalah B. mengumpulkan informasi. Nah, penjelasan seperti ini. Dalam melakukan prosedur evaluasi pembelajaran, maka guru harus mengarah pada pendekatan saintifik. Dalam kegiatan di mana guru yang memberi kesempatan peserta didik untuk menemukan pengetahuan tentang perilaku manusia dalam memanfaatkan sampah dikategorikan mengumpulkan informasi. Lanjut. Soal nomor 14. Pencapaian dan pelaksanaan penilaian. Tentang penilaian. Penilaian pembelajaran PPKN bertujuan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Ketika dalam suatu kegiatan penilaian pembelajaran, guru menggunakan instrumen yang berbeda antara peserta didik laki-laki dan perempuan, maka kegiatan penilaian tersebut dikategorikan sangat tidak
tindakan yang tidak titik-titik. A. Objektif, B. Adil, C. Sahih, D. Akuntabel, E. Valid. Nah ini ya berkaitan dengan membeda-bedakan jenis kelamin. Itu jelas dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar dalam kategori penilaian. Penilaian apa? Penilaian adil. Guru dalam merencanakan dan melaksanakan evaluasi proses dan seleksi bahan belajar peserta didik dalam PPKN maka tidak boleh memberikan perlakuan yang berbeda hanya karena berbeda jenis kelamin. Gitu. Lanjut soal nomor 15. Nah ini ya, tentang perencanaan pelaksanaan pembelajaran. Indikator hasil merumuskan langkah-langkah dalam menyusun pencapaian penilaian pembelajaran. Kegiatan pengembangan kisi-kisi, penilaian dan prosedur penilaian pembahasan PPKN dilaksanakan setelah berarti sesudah. Sesudah dari mana? Sesudah dari penilaian pembelajaran PPKN dilaksanakan. Itu kisi-kisi ya. Setelah kisi-kisi itu apa? Atau sebelum kisi-kisi? Jawabannya apa? Apakah A. Tujuan pembelajaran diketahui, atau B. Teknik penilaian ditemukan, atau C. Penilaian telah dilaksanakan, atau D. Instrumen penilaian telah disusun, atau E. Kunci jawaban disusun. Ya, jawabannya adalah B. Teknik penilaian ditentukan. Pembahasan. Sesuai dengan langkah-langkah yang dilakukan guru dalam menyusun pencapaian penilaian metode pembelajaran, setelah teknik penilaian ditentukan, maka guru mengembangkan kisi-kisi penilaian. Kisi-kisi yang dibuat membuat materi indikator pencapaian kompetensi, bentuk soal, tingkat kesukaran soal, dan berapa jumlah soal dari setiap indikator pencapaian kompetensi. Gitu. Soal nomor 16. Masih tentang perencanaan pelaksanaan pembelajaran, yaitu mengembangkan instrumen penilaian berdasarkan indikator pencapaian kompetensi dan materi pembelajaran. Jenis instrumen penilaian yang tepat dipergunakan guru untuk memperoleh hasil belajar peserta didik dengan indikator pencapaian kompetensi, menganalisis makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia adalah A. Lembar observasi, B. Produk, C. Proyek, D. Skala sikap, E. Tes tertulis atau uraian. Jawabannya adalah E. Tes tertulis atau uraian, karena ini berkaitan dengan ingin mengetahui data awal. Nomor 17 tentang remedial. Menentukan bentuk jenis remedial berdasarkan sebuah hasil penilaian. Nah, bentuk kegiatan remedial bagi peserta didik yang hasil belajarnya di bawah KBM atau KKM. Untuk tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis makna dan arti Kebangkitan Nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia adalah membuat ringkasan isi buku tentang makna kebangkitan nasional, B. Mengerjakan PR tentang makna dan arti kebangkitan nasional, C. Membuat karya tulis tentang kebangkitan nasional, D. Membuat ringkasan isi buku Soekarno, E. Melakukan ulangan harian. Ya, jawaban yang tepat adalah A. Membuat ringkasan isi buku tentang makna pembangkitan nasional. Lanjut nomor 18 tentang pengayaan. Itu menentukan bentuk atau jenis pengayaan berdasarkan hasil penilaian. Soalnya seperti ini.
Jenis instrumen penilaian yang tepat dipergunakan guru untuk memperoleh hasil belajar peserta didik dengan indikator pencapaian kompetensi, mempresentasikan hasil identifikasi pengaruh kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi terhadap negara dalam Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Jurnal, B. Proyek, 3. Unjuk kerja, C. Unjuk kerja, D. Observasi, E. Tes tertulis. Jawabannya adalah C. Unjuk kerja. Unjuk kerja merupakan teknis instrumen penilaian yang tepat bagi dipilih guru untuk memperoleh hasil belajar peserta didik sesuai IPK yang sama. Nah, IPK mempresentasikan hasil modifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Tunggal Ika akan meminta peserta didik untuk tampil mempresentasikan hasil kerja peserta didik dan penilaian yang sesuai adalah unjuk kerja. Lanjut ke soal nomor 19. Materinya adalah tentang inovasi pembelajaran. Metode indikator esensialnya adalah menentukan solusi terhadap permasalahan pembelajaran PPKN di kelas. Salah satu permasalahan dalam pembelajaran PPKN yang sering ditemukan adalah kebosanan peserta didik. Iklim belajar yang tidak kondusif, solusi yang bisa dipergunakan guru terhadap masalah belajar tersebut yang dipilih sesuai dengan jiwa kurikulum 2013 adalah dengan menggunakan model pembelajaran A. Scientific approach, B. Cooperative learning, C. Contextual learning, E. Project based learning. Ya, jawabannya adalah B. Cooperative learning. Nomor 20 atau terakhir, yaitu tentang inovasi pembelajaran. Indikator esensialnya adalah menemukan upaya-upaya untuk meningkatkan mutu pembelajaran PPKN di kelas dengan menggunakan teknologi terbaru. Soalnya seperti ini. Penggunaan teknologi terbaru dapat dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran sehingga hasil belajar peserta didik maksimal. Pada tujuan pembelajaran peserta didik dapat menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar 45 adalah dengan cara A. Membaca buku elektronik tentang dinamika Indonesia dalam perdamaian dunia, B. Membuat clipping dari media elektronik tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia, atau C. Membuat karya tulis tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia, D. Membuat ringkasan isi buku elektronik tentang peran Indonesia dalam perdamaian Anda, E. Melakukan kajian lapangan tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar 45. Nah, pakai jawabannya? Jawabannya adalah B. Membuat clipping dari media elektronik tentang dinamika peran peran Indonesia dalam perdamaian dunia, begitu maksudnya ya. Pembahasannya seperti ini. Menggunakan teknologi baru dapat memberikan hasil yang maksimal dari peserta didik untuk menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45 adalah dengan cara membuat clipping dari media elektronik tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Baik, sampai di sini dulu pembahasan soal pedagogik yang erat kaitannya dengan materi pelajaran PKN. Pada video selanjutnya saya akan membahas video-video pembahasan soal yang lainnya. Terima kasih saya ucapkan dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.